Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 15. Saya dengan nama Abizar Ibari dengan ujung NIM 060. Saya Gabriela dengan ujung NIM 03. Lina dengan ujung NIM 48. Pada pagi hari ini kami sedang mengunjungi SD IPB Menara Fitra, di mana kami akan melakukan edukasi berjudul Gigi Sensitif. Jadi teman-teman yang menonton selamat menyaksikan ya. Dadah. Adik-adik. Oke, coba tuh itu yang mana sih gigi tuh? Coba lihat nih gitu. Oke, udah pada siap gigi kan pagi ini? Udah. Tahu kan gigi itu apa nggak sensitif? Tahu sensitif? Misalnya temennya dicolek dikit marah, temennya dimarahin dikit nangis, pokoknya dia mudah terbawa perasaan. Tahu? Ya, disentil dikit, aduh marah, digombal dikit. Kesemsem, itu sensitif. Gigi juga bisa sensitif. Jadi, gigi sensitif itu ketika jadi adik-adik, gigi itu dia ada pelapis. Sampai kita Ini ada HP semua? Ada ya? Pakai casing nggak? HP mau disita? Ngapo? Ya Allah, siapa namamu? Hah? Wara. Bisa pakai bahasa Indonesia. Apa maksudnya? Tapi ada HP? Ada. Pakai casing nggak HP-nya? Tidak. HP-nya pakai casing? pakai bahasa Indonesia. Pakai casing? Oke. Nah, gigi itu anggaplah ada casingnya. Tuh ya. Gigi ada casing. Sebagai apa? Apa? Sebagai apa? Pelindung. Biar apa? Biar giginya kalau kena benturan tidak pecah. Kalau kena dingin dia tahan. Kalau kena panas dia kuat. Itu fungsinya. Nah, kenapa bisa ada ngilu-ngilu itu ya? Karena casingnya tadi itu udah berlubang. Nah, katanya ada yang sudah pernah tambah gigi? Belum ada? Cabut gigi. Nah, kenapa dicabut? Berlubang. Ya. Nah, gigi itu ya, jangan kalian anggap remeh. Sakit gigi bisa makan nggak? Bisa, enak udah makan ya. Sakit. Ngilu-ngilu kita apa? Habis lari, jogging, olahraga, senam, panas badan, minum air es ngilu. Ini ada air es. Kurang. Ada kenikmatan Tuhan yang terangkat. Dan juga kakak mau tanya, subuh tadi sholat? Nanti yakinkan jawaban dari subuh tadi sholat? Tanya, sholat itu kita sebelum sholat harus berwudu supaya apa? Bersih dari najis mah beda ya.
satu adab untuk sholat itu adalah bersikat gigi atau bersiwak. Pernah dengar nggak siwak? Tahu? Kayak apa? Nah, betul. Sudah pernah pakainya? Betul. Itu agak saya kenal. Jadi, sholat subuh tadi kalian sikat gigi nggak? Tidak. Pokoknya bangun langsung sholat, ya kan? Bangun langsung sholat. Kakak pernah itu malaikat ke bawah dengan kamu. Kasihan malaikat ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita harus bisa seimbang antara ilmu kesehatan sama ilmu agama. Kakak, basic kakak dari pesantren. Ya. Jadi ada yang mana kali kalau kamu gigi itu sikat gigi berapa kali sehari? Berapa kali? Berapa kali sehari? 2 kali sehari. Yang pertama waktu pagi. Yang kedua waktu malam. Ayo malam. Jadi pagi dan malam sebelum tidur. Kak, kenapa harus sebelum tidur? Nah, saya tahu alasannya. Nah, siapa namanya? Oke. Silakan. Mantap jawabannya. Tepuk tangan dulu Mas Syakir. Jadi, selama kita tidur, kita kan selama 1 hari penuh, pagi tadi sudah sarapan? Sudah ya? Sudah makan nasi, sudah makan sarapan, sudah kenyang sekarang. Harusnya lebih semangat ini belajar ini, ya ayolah. Ya? Jadi, belum sarapan? Puasa? Jadi, selama 1 hari itu, kita makan pagi, makan siang, makan malam, belum jajan, belum ngemil. Itu makanan selalu masuk ke mulut kita. Kita punya, kita telan. Nah, kenapa kita perlu sikat gigi itu? Supaya, apa kata hakim tadi? Kumannya tidak menempel. Perlu disikat. Kenapa kalau menempel? Nanti, tahu gusi kan? Gusi tahu gusi. Ya. Gigi itu kan menempel di gusi. Ya. Nah, yang ping-pingin harus sikat gigi lah. Romeo, tidak sikat gigi pagi, bangun tidur, tidak sikat gigi. Siang makan, tidak minum. Malam nanti mau tidur, tidak sikat gigi lagi. Apa yang terjadi? Kumannya menempel. Kalau menempel, gusi ini, jadi penyakit ya. Gusi ini turun, lumer. Gusinya lumer. Jadi kalian harus berhati-hati, jangan malas untuk sikat gigi. Jangan malas untuk sikat gigi. Penting gigi, ya. Atas semoga tiba-tiba Afrika, tersenyum kepada sesama muslim itu sebuah sedekah. Ya. Dan juga sikat gigi jangan kuat. Kenapa sikat gigi jangan kuat? Kita sikat gigi bukan sikat WC. Jangan kuat. Kenapa jangan kuat? Ya. Apa? Apa tadi siapa jawab? Siapa jawab? Siapa yang jawab? Nanti berdarah. Nanti berdarah gusinya. Sikat gigi itu harus yang pelan dan lembut. Harus keripik. Bagaimana?
Sikat dengan benar supaya gigi kalian itu awet sampai tua. Karena gigi itu sekali dia sudah pernah lepas. Sudah pernah lepas belum? Sudah pernah lepas. Giginya sudah lepas semua. Ada apa masih ada gigi susu, ada gigi dewasa, ya? Nah, yang gigi susu ini sudah dewasa semua. Mantap. Nah, yang sudah jadi gigi dewasa itu apa? Belum. Yang sudah jadi gigi dewasa itu kalau lepas tidak tumbuh lagi. Jadinya ompong. Berapa umur kalian? Oke. Umur 15 tahun ompong setengah itu ekor. Coba dipraktekkan sikat giginya, kayak mana? Nah, itu juga terjadi pada gigi. Kalau kalian ini itu bisa bikin gigi kalian jadi kalau kalian minum apapun itu jadi giling gitu. Karena gigi kalian tadi sikatnya terlalu keras kan. Makanya itu kalau kalian sikat gigi setiap pagi ataupun malam hari itu harus pelan-pelan juga sikat yang Ayo, siapa yang hobi ngemil-ngemil permen? Ayo angkat tangan. Dari Mas Istri. Kayak tidur tapi ketek giginya. Kayak gini. Dia kayak ngunyah tapi dia bodoh. Orang tua kalian kalau lagi tidur itu dia kayak ngunyah sesuatu, pernah nggak? Oh bagus, berarti adik-adik ini sehat mental semua. Tepuk tangan dong. Ayo, berarti sholat kalian tuh berfaedah semua. Alhamdulillah. Di sini kakak mau jelasin cara mencegah gigi sensitif. Jadi, gigi sensitif itu seperti apa ya? Jadi gigi sensitif itu bisa jadi ada rasa ngilu atau rasa sakit. Jadi gimana sih Kak cara mencegah gigi sensitif? Nah, untuk yang pertama kita bisa menyikat gigi 2 kali sehari. Yang lebih tepatnya pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Jadi yang benar itu selama ini itu kalian sikat gigi pada pagi hari setelah makan ya, dan lalu nanti malam hari sebelum tidur. Kenapa kita harus rajin sikat gigi? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Yang kayak temannya tadi yang bilang bahwa kalau misalkan tidak sikat gigi nanti kumannya numpuk. Kalau kumannya numpuk nanti bakal dapat
berkembang biak dan juga dapat berkumpul dan bisa menggerogoti gigi kita menjadi bolong. Gigi berlubang tadi itu membuat lapisan pada gigi kita itu semakin menipis. Jika semakin menipis, lebih banyak lagi kuman-kuman yang akan masuk dalam gigi kita. Jadi pelindungnya itu nanti itu tidak kuat lagi. Oleh karena itu kita harus cegah lapis itu supaya tidak menipis lagi dengan cara menggosok gigi 2 kali sehari. Kalau sikat giginya nggak bener juga salah. Yang benar itu sikat giginya harus tidak boleh keras atau secara lembut, karena jika keras itu bisa mengikis lapisan dari gigi kita. Lama-kelamaan mengikis, lama-kelamaan menjadi tipis. Oleh karena itu jangan menyikat gigi terlalu keras ya. Karena nanti kalau lapisan kita semakin menipis akan menuju ke lapisan yang bisa menyentuh rangsangan tadi yang membuat gigi kita ngilu. Begitulah ya. Selanjutnya kita harus menghindari makan makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Gak baik ya adik-adik untuk minum atau makan makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, karena itu dapat memicu rangsangan pada jaringan gigi kita. Nah, rangsangan itu apakah rangsangan itu ketika sentuhan atau rasa yang kita rasakan dari makanan yang kita makan. Jadi itu menimbulkan rasa gilu atau rasa sakit. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan sikat gigi yang berbulu halus. Nah, sikat gigi yang seperti ini itu bisa kita temui di kemasan-kemasan sikat gigi dengan judul softness. Ada tulisan softness yang berarti dia itu lembut. Jadi itu cocok untuk gigi sensitif. Selanjutnya itu menghindari makan makanan yang asam. Nah, adik-adik semua ini pasti udah pernah ya melihat makanan asam. Ayo, apa contoh makanan asam? Yang paling sering. Ayo, apa makanan yang sering kalian makan? Ayo, siapa yang tahu? Makanan asam. Ada lagi yang sering dimakan. Ayo, siapa tahu? Ya, cuka Palembang. Bener. Cuka. Asam cuka Palembang itu dari asam cuka ya teman-teman. Jadi itu mengandung asam. Jadi bakteri yang ada di dalam mulut kita ini suka banget dalam kondisi yang asam. Jadi saat dia dalam kondisi asam, dia itu makin dapat untuk berkembang biak dan bertambah banyak. Pak, saya mau berpendapat coba hari ini di tengah-tengah ini sembuh nggak? Kalau misalnya cuma sikat gigi doang? Enggak. Oke. Sembuh nggak kalau cuma sikat gigi doang? Misalnya udah tipis giginya udah sensitif, kita sikat gigi aja bakal sembuh. Bener nggak? Ya. Enggak. Ya. Adik-adik ini kalau kelas 5 udah paham ya. Jadi kalau gigi udah mulai sensitif atau dia misalnya udah mulai tipis, itu yang pertama kali kalian gantilah sikat gigi. Ada sikat gigi yang memang khusus untuk gigi sensitif. Karena ya apa tahu? Oh pernah pakai yang ini siapa deh? Tapi ada lagi Sensodyne, Pepsodent itu ada lagi jenis-jenisnya. Jenis seperti apa? Oke, kalau misalnya kenapa deh? Apa Pak? Boleh, bebas. Oh, expert ya boleh. Jadi beberapa pasta gigi yang tadi sudah disebutin sama Kak Gaby, itu tuh memang dia ada beberapa yang khusus untuk gigi sensitif. Kalau ini odol. Nah, odol kalau Pepsodent itu kalau Pepsodent kalau odol itu kayaknya untuk gigi sensitif bukan. Biasanya tuh dia Sensodyne kayak ada bilang. Jadi Sensodyne itu yang pencil, atau yang versi protek. Warna apa? Ya warna putih, banyak warna putih gitu ya. Ya Sensodyne. Nanti kalau kalian cari aja ke
plus. Main dong. Kalau ada tanda plus itu kan itu tanda nyawa kan. Nyawa kita tuh sisa berapa gitu kan. Ya, gitu. Nah, jadi kalau kita pakai yang relief itu, dia kayak apa? Gigi. Intinya yang tadi yang dia datang sensitif, protektif, terus dia tuh ada tanda plus atau tanda kayak inside. Nah, ada satu lagi kalau tidak salah kakak masih ingat namanya tuh sebentar. Oh, Colgate, ya baru ingat. Baru apa yang maksudnya ingat Colgate? Dia itu ada Colgate yang edisi protektif di sensitif ada. Nah, Colgate itu masih berapa ya? Orang hijau putih ya? Merah ya? Merah. Itu ada di bagian gigi sensitif. Kodomo beda. Kalau kodomo gitu, jadi masih pakai kodomo? Iya, udah pakai. Oke, itu soal pasal gigi. Kakak mau menekankan lagi yang bagian sikat gigi. Sikat gigi itu kalau misalnya gigi sensitif, menurut kalian sikat giginya tuh yang gimana? Kalau gigi sensitif, giginya gimana? Tekstur sikat giginya, bentuk sikat giginya, teksturnya gimana? Oke. Ya, panjang pendek itu tergantung. Ini tuh apa? Kita bentuk rapat. Panjang pendek itu tergantung produk sama kemampuan organ. Terus dia mengumpul. Kalau ada serangga, gimana sih supaya membedakan sikat gigi biasa sama yang sensitif? Nah, ini seperti saya bisa soft. Tahu soft itu apa? Oh ya, bukan yang di kuah itu ya, itu soft. Ya beda ya. Nah, soft atau extra soft. Apa extra? Oh, udah extra. Extra. Lebih ya sangat sangat terang. Extra soft berarti sangat lembut. Jadi lihat aja di kemasan tulisannya ada soft makanya. Nah, yang terakhir ini agak medis ya. Kalian misalnya kalau kita cuma pakai ini doang baju sama celana di musim salju dingin nggak? Dingin. Kalian pakai apa? Jaket, sweater, ya rompi boleh. Langsung sepatu apa? Mau yang sepatu musim dingin, sepatu boleh. Boleh, apa lagi? Shawl boleh. Sering makan ini, makan apa nih shawl ini? Oke, sama kayak gitu. Jadi kalau udah tipis, itu kan butuh pelindung, butuh ditambahkan lagi semacam jaket untuk mereka. Nah, itu kita namai kalau bahasa medisnya itu sealant, tapi itu lebih kayak pelapis gitu. Jadi nanti buktinya bakal kita lapisin lagi dengan bahan yang akan menyatu dengan gigi secara permanen. Jadi apa? Jadi giginya lebih terlindungi. Yang awalnya dia tadi cuma pakai baju sama celana doang, dia itu jadi ada jaket, ada jas. Tapi ini permanen, dia akan dekat dengan si baju menyatu. Itulah pengobatannya. Gigi, atas budaya, sudah pergi. Kita mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata kepada Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.